Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci kau sahabat, oh kau sahabatku, kau dekat. Oh bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, oh dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh indah, sungguh indah bersamamu Tuhan. Haleluya, oh sungguh besar pengorbananmu untuk setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur hanya padamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidupku.
selalu bersamaku. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, oh sungguh indah, sungguh indah, oh sungguh indah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini seperti biasa saudara mampir ke channel ini. Kita semua menyadari bahwa setiap hari kita butuh Tuhan. Sebelum kita memulai hari kita, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau meminta berkat-Nya supaya hari ini berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita akan berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan apabila ada di antara kami yang mengalami sakit di tubuh kami, pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau akan menyembuhkan kami. Dan kami akan memuliakan nama-Mu bahkan dengan tubuh kami Tuhan. Mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah kisah mengenai iman dan pengharapan yang tidak tergoncangkan dengan apapun juga. Karena iman itu yang kita perlukan hari-hari ini. Karena imun tanpa iman itu tidak berarti apa-apa gitu ya. Tetapi dengan iman yang ditingkatkan maka imun kita juga meningkat. Sehingga tubuh kita sehat, jiwa kita juga sehat. Dan roh kita menyala-nyala dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Markus pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-46. Saya akan bacakan buat saudara. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Hari ini kita menyadari satu hal bahwa akhir-akhir ini mungkin, atau mungkin dalam hidup saudara, seringkali kita ini seperti si Bartimeus ini. Apa maksudnya? Apakah kita buta secara fisik? Bukan. Tetapi kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Khususnya akhir-akhir ini, hari-hari akhir ini, kita benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini. Kita buta. Kita nggak tahu bagaimana esok hari, apakah yang akan terjadi lagi. Saya tidak hanya berkata mengenai pandemi ini, tetapi mungkin karena adanya masa yang sulit ini, semuanya terkena. Ada yang terkena di bidang finansial, kesehatannya, atau hubungan dengan keluarganya yang renggang dan lain sebagainya. Kita seperti orang yang buta. Kita tidak bisa melihat, kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Dan selain itu, orang ini bukan hanya buta, tapi dia seorang pengemis. Seringkali kita karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita mulai khawatir, kita mulai takut, kita menjadi orang-orang yang miskin secara rohani. Iman kita mulai luntur. Kita tidak punya lagi iman kepada Tuhan karena sebenarnya kita memang manusia. Kita tidak bisa mengetahui banyak hal. Tetapi apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Yang pertama yang harus kita tahu adalah orang ini tidak tinggal diam, orang buta ini. Dia memang buta, dia memang miskin. Mungkin kita juga seperti itu, kita tidak bisa melihat apa-apa. Seringkali iman kita luntur, kerohanian kita miskin di hadapan Allah. Tetapi jangan pernah tinggalkan Yesus. Setiap kali kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, berarti masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang akan lewat di depan kita. Dan jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Setiap kali kita ingat bahwa Tuhan itu ada, berserulah kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini?
Yang pertama adalah seringkali saat kita berseru minta tolong kepada Tuhan, orang-orang di sekitar kita seperti yang kita lihat tadi di ayat yang ke-48 dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Dan menegur ini dalam bahasa aslinya bukan hanya sekedar diam-diam jangan ramai, bukan seperti itu. Tetapi benar-benar menegur dengan keras. Kalau bahasa Jawa Timuran gitu disentak gitu ya. Kalau bahasa Jawanya. Mereka benar-benar menyuruh orang buta ini diam. Diamlah sudah, kamu gak usah teriak-teriak, Tuhan itu sedang berjalan. Dia lagi menuju tempat yang lebih penting daripada berhenti untuk mendengarkan teriakanmu. Diam udah gak, percuma udah kamu buta, kamu miskin, duduk aja diam di situ. Tuhan gak akan lihat kamu. Dan itu keadaanmu sudah mustahil untuk disembuhkan. Ya kalau kamu pilek doa gak apa-apa. Keadaanmu sudah terlalu parah. Kamu sudah tidak bisa dipulihkan. Tetapi dia tidak berhenti. Meskipun orang-orang menyuruh dia untuk diam. Dia tetap berkata, dia tetap berteriak, dia berseru kepada Yesus orang Nazaret itu. Dia berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Jangan lewatkan aku. Dia berteriak dengan sekuat tenaga. Hari-hari ini apa yang saudara alami, seberat apapun itu, mungkin sekitar saudara atau bahkan saudara sendiri berkata kepada diri saudara, ini sudah susah, gak mungkin, dah mending aku diam aja. Percuma aku berharap kepada Tuhan, mungkin Tuhan akan melewatkan aku, mungkin doaku ini tidak didengar oleh Tuhan. Karena mungkin keadaanku sudah tidak bisa ditolong, aku ini miskin, aku berdosa. Rohaniku di hadapan Tuhan, aku berdosa, aku sangat miskin di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan melewatkan aku. Hari ini kita berubah pemikiran kita. Tuhan tidak akan pernah melewatkan kita. Saat kita berseru kepadanya dengan sekuat tenaga. Jangan dengarkan kata orang. Kalau kita berdoa supaya pandemi ini berakhir, mungkin ada orang yang berbicara, buat apa kamu bicara seperti itu? Lihat, pandemi ini masih ada. Kamu berdoa sampai jengking juga. Lihat ini orang-orang pada meninggal semua. Pandemi ini belum berakhir. Jangan pernah berhenti. Tetap berseru kepada Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan karena yakinlah. Karena kemudian di ayat yang ke-49 dikatakan Tuhan Yesus itu berhenti dan memanggil dia. Hari ini kita butuh belas kasihan Tuhan. Hari-hari ini kita butuh Tuhan itu untuk berhenti bagi bangsa kita dan tidak melewatkan bangsa kita di tengah pandemi ini. Jangan pernah menyerah. Tidak peduli orang berkata apa tentang iman kita, jangan pernah lunturkan iman kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua kita mau lihat di ayat yang ke-50. Setelah murid-muridnya berkata, oke, kamu dipanggil oleh Yesus, bangkitlah. Ayat 50 mengatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Orang ini buta. Dia punya beratus-ratus alasan untuk berkata, loh saya ini buta loh, gak bisa Yesus yang datang ke saya. Saya ini susah jalan, setiap hari saya duduk di sini, saya susah, gak bisa kelihatan apa-apa. Hari ini jangan pernah hambatan apapun yang ada dalam kehidupan kita menghalangi kita untuk berlari kepada Yesus. Orang buta ini dia tahu bahwa dia tidak bisa melihat. Tetapi waktu dia dikatakan bahwa Tuhan memanggil dia untuk dia datang mendekat kepada Tuhan, dia tanggalkan jubahnya. Jubah itu menandakan bahwa dia ini seorang pengemis gitu ya. Dia tanggalkan jubahnya, dia berlari, dia berdiri mendapatkan Yesus bagaimanapun caranya. Mau minta tolong pegangan orang atau apa tidak dituliskan di Alkitab, tetapi dituliskan bahwa dia pergi mendapatkan Yesus. Hari ini mari kita tingkatkan iman kita, jangan pernah luntur. Tetap berseru dan tetap berlari kepada Yesus. Tidak peduli apa yang orang katakan, iman kita tetap pada Yesus. Dan sama-sama kita akan lihat hari ini dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Kita diingatkan melalui Ibrani ini bahwa iman kita jangan pernah kita lepaskan. Dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya.
sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Dikatakan di ayat yang ke-39, kita ini bukan orang-orang yang bisa mengundurkan diri. Kita bukan orang-orang yang diciptakan untuk binasa, bukan. Jangan pernah undurkan dirimu, imanmu dari Yesus. Tetap melangkah, tetap percaya kepada Tuhan. Karena Dia menantikan kita. Dan ketahuilah Dia tidak akan pernah melewatkan kita. Hari ini kita ambil waktu sejenak. Kita akan renungkan firman ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, apapun keadaanku Tuhan, jangan pernah lewatkan aku. Berhentilah dan dengarkan doaku, karena aku yakin Engkau pasti menjawab setiap doaku. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oh, di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau
jangan jalanku. Bapa, hari ini kami berdoa di hadapan-Mu. Kami berseru kepadamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa, jangan pernah Engkau melewatkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di dalam bangsa ini dan siap untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan. Dan jangan pernah Engkau lewatkan keluarga kami Tuhan, karena kami percaya Engkau ada bagi keluarga kami. Engkau akan memulihkan keluarga kami dan Engkau akan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami nyatakan di hadapan-Mu, iman kami akan tetap. Iman kami tidak akan goyah. Karena kami percaya hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami memulai hari kami dengan sebuah keyakinan teguh bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.